Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa dengan NIM 2305116136. Saya dari Universitas Mula Warman, khususnya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, Bapak Mulis SPD MPD yang mengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984. Peristiwa tragedi kemanusiaan di Tanjung Priuk pada pertengahan tahun 1984 merupakan salah satu dari sekian banyak rentetan jejak dan fakta kelamnya masa pemerintahan Soeharto. Satu masa rezim militer yang berlumuran darah dari awal masa kekuasaannya sampai akhir masa kediktatorannya. Hal itu dilakukan karena masa rezim Orde Baru itu banyak sekali sejarah-sejarah yang tak boleh dipublikasikan, ditulis ulang, dibengkokkan lalu dipropagandakan melalui media-media zombie yang pada masa lalu. Bagai media pemeliharaan Soeharto, presiden diktator era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, yang selalu menang pemilu 6 kali berturut-turut alias hat-trick 2 kali oleh pemilihan presiden secara tak langsung oleh DPR MPR. Kemiliteran dibentuk untuk menopang kekuasaannya dan selalu siap menjalankan perannya sebagai kekuatan negara untuk menghadapi rongrongan ideologi apapun, termasuk ideologi agama yang diakui di Indonesia. Kekuasaan penuh yang dimiliki militer saat itu meluas mencakup penghancuran setiap bentuk gerakan oposisi politik apapun. Fungsi kekuasaan militer untuk melakukan tindakan pemeliharaan keamanan dan kestabilan negara dianggap sebagai salah satu bentuk legitimasi untuk dapat melakukan berbagai macam bentuk tindakan provokatif, tersistematif, dan represif. Mereka menggunakan dalil pembenaran sepihak, yaitu sebagai tindakan pengamanan terhadap kekuasaan. Meskipun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM paling berat sekalipun, peristiwa berdarah Tanjung Priuk 1984 adalah peristiwa yang sudah disiapkan sebelumnya dengan matang oleh intel-intel militer. Militerlah yang menskenario dan merekayasa kasus pembantaian Tanjung Priuk. Ini adalah bagian dari operasi militer yang bertujuan untuk mengkategorikan kegiatan-kegiatan keislaman sebagai suatu kejahatan dan para pelaku dijadikan sasaran korban. Tujuan kami melakukan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana situasi politik pemerintah masa Orde Baru dan bagaimana percaturan politik Islam yang berkembang di dalam pada tahun 1971 sampai 1984. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang terjadi latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priuk 1984. Yang ketiga, untuk mengetahui proses berjalannya peristiwa Tanjung Priuk 1984 secara kronologis dan sistematis. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja dampak yang dihasilkan pasca berlangsungnya peristiwa Tanjung Priuk 1984. Pada pertengahan tahun 1984, beredar isu tentang RUU organisasi sosial yang mengharuskan penerimaan asas tunggal. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas. Di antara pengunjung masjid di daerah ini, terdapat seorang mubalik yang terkenal menyampaikan ceramah pada jamaahnya dengan menjadikan isu ini sebagai topik pembicaraannya.
sebab rancangan undang-undang tersebut sudah lama menjadi masalah yang kontroversi. Kejadian berdarah Tanjung Priuk dipicu oleh tindakan provokatif tentara. Pada tanggal 7 September 1984, seorang babinsa beragama Katolik Sersa I Hermano datang ke musola kecil yang bernama Musola Asada dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang dihadapi kaum muslimin, yang disertai pengumuman tentang kegiatan pengajian yang akan datang. Tak heran jika kemudian orang-orang yang di situ marah melihat tingkah laku babinsa itu. Pada hari berikutnya, babinsa itu datang lagi beserta rekannya untuk mengecek apakah perintahnya sudah dijalankan apa belum. Setelah kedatangan yang kedua itulah muncul isu yang menyatakan kalau militer telah menghina kehormatan tempat suci karena masuk musola tanpa mencopot sepatu dan menyirami pamflet-pamflet di musola dengan air comberan. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 1984, Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman, dua orang takmir Masjid Baitul Makmur yang berdekatan dengan musola Asada, berusaha menenangkan suasana dengan mengajak kedua tentara itu masuk ke dalam sekretariat takmir untuk membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka sedang berbicara di depan kantor, massa di luar sudah terkumpul. Kedua pengurus takmir masjid itu menyarankan kepada kedua tentara tadi supaya persoalan disudahi dan dianggap selesai. Tapi mereka menolak saran tersebut. Massa di luar sudah mulai kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba saja salah satu dari kerumunan massa menarik salah satu sepeda motor milik prajurit yang ternyata seorang marinir dan membakarnya. Saat itu juga Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan. Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, pengurus musola Asada, dan satu orang lagi yang saat itu berada di tempat kejadian. Selanjutnya, Muhammad Nur yang membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan 4 orang tadi, kemarahan massa menjadi tak terbendung, yang kemudian memunculkan tuntutan pembebasan keempat orang yang ditangkap tadi. Selanjutnya, pada tanggal 11 September 1984, massa yang masih memendam kemarahannya itu datang ke salah satu toko di daerah yang bernama Amir Dike. Karena toko ini dikenal dekat dengan para pewira di Jakarta, maksudnya agar ia mau turun tangan membantu membebaskan para tahanan. Sudah seringkali Amir Dike menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer, tapi kali ini usahanya tidak berhasil. Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang mubalik menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas sebagai persoalan politik dan sosial. Di antaranya adalah kasus yang baru terjadi ini. Di hadapan massa, Amir Dike berbicara dengan keras yang isinya mengultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 11 malam itu juga. Bila tidak, mereka akan menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi. Selanjutnya yaitu permasalahan konflik. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qidir Jailani memberikan sebuah khotbah yang menentang asas tunggal Pancasila. Di Masjid Asada, Dike memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring berjalannya waktu, massa kelompok tersebut meningkat, dengan perkiraan berkisaran antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Selama kerusuhan tersebut, 9 anggota keluarga Muslim Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Tan Kyo Liem dibunuh oleh para pemprotes dan ruko-ruko hangus dibakar. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut kebebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemprotes mengepung komando militer. Personil militer dari Batalion Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemprotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat komandan militer Jakarta dan kepala angkatan bersenjata yang mengawasi pemindahan korban mayat-mayat itu dimasukkan ke truk
militer dan dikuburkan. Sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit militer Gatot Subroto. Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi. Setelah kerusuhan tersebut, militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seseorang pria berpakaian militer palsu yang membagikan selembaran anti pemerintahan bersama dengan 12 komplotannya. Dilaporkan dari orang yang ditahan Jenderal Hartono Reksodarsono ditangkap karena diduga penghasutan kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan 4 bulan, dia divonis bersalah. Dia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1990. Setelah menjalani hukuman penjara 5 tahun, setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif. Kemudian diberi hukuman panjang, yang lainnya termasuk Amir Biki, termasuk di antara mereka yang terbunuh. Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka. Sementara korban melapor lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priuk memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang, sementara laporan lainnya menyarankan hingga 700 korban. Selanjutnya yaitu Pengadilan HAM untuk Kejahatan Tanjung Priuk 1984. Indonesia tahun 1998, ratusan ribu manusia yang berasal dari segala kehidupan mahasiswa, seniman, buruh, orang-orang miskin, kota, pegawai, dan lain-lain turun memadati jalanan kota-kota besar. Mereka ngotot menuntut turunnya Soeharto. Gerakan reformasi memikakan demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Mereka mendesak demilitarisasi masyarakat dan politik serta penumpasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pula mereka menuntut Aidil Soeharto, keluarga dari kroninya, karena korupsi dan segudang pelanggaran HAM yang dilakukan di bawah perlindungannya. Maka keinginan buat penafsiran ulang penyalahgunaan sejarah di bawah Soeharto demi tujuan ideologis itu berbarengan muncul dengan kehendak pengukuhan satu imperatif. Keinginan untuk tidak mengulangi kembali kesalahpahaman pada masa lalu itu diharapkan menjadi landasan kehidupan bersama yang damai dan landasan satu tatanan politik yang bebas dan lewat kekerasan terhadap oposisi merupakan salah satu unsur utama rezim otoriter Soeharto selama 33 tahun. Orde Baru pada awal kekuasaannya ditandai oleh salah satu pembunuhan massal terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Ketika itu pada bulan Oktober 1965, 5 perwira militer yang muda menculik dan membunuh beberapa jenderal sehingga terjadinya kekosongan kekuasaan. Soeharto menggunakan kesempatan itu untuk merebut kekuasaan dari tangan Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia yaitu PKI sebagai dalang pembunuhan para jenderal tersebut dan menyeret negara itu terjun ke dalam luapan anti komunis yang haus darah. Sampai sekarang, perihal jumlah korban yang hanyalah berdasarkan perkiraan 5.000-kah, tak terbilang banyak korban berikutnya yang menghilang, masuk ke penjara atau didiskriminasi akibat keterlibatannya dengan PKI, dan kemudian dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat dan politik. Sampai sekarang, penyebab dan latar belakang peristiwa itu masih belum sepenuhnya tuntas dan terkuak. Di bawah pimpinan Soeharto, pengkhianatan PKI yang tak terbukti dan penyelamatan bangsa oleh tentara dijadikan mitos menegakkan Orde Baru. Sebagai tujuan rezim, Orde Baru mengatur stabilitas politik dan membangun ekonomi terancam dari atas. Satu ideologi yang menyatakan bahwa seperti halnya dengan seorang bapak keluarga, maka pemimpin negara yang bijaksanalah yang mencantumkan kesejahteraan rakyat yang belum dewasa itu.
Mendasari kekuasaan tanpa batas, Soeharto, elit penguasa, terdiri dari kelompok-kelompok militer, teknokrat, dan pengusaha besar dipersatukan terutama lewat pemberian peluang pemerkayaan diri sendiri. Orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan ini atau membahayakan kekuasaan Orde Baru distigmatisasi sebagai komunis, membahayakan kepentingan umum, musuh filsafat negara, Pancasila atau jenis lainnya. Mereka dibunuh atau dihilangkan dalam ruang-ruang penyiksaan dan disekap selama 10 tahun. Kerap kali mereka dijatuhi hukuman oleh pengadilan-pengadilan sandiwara, kadangkala sama sekali tanpa dakwaan resmi. Di zaman Soeharto, menindak potensi kritis dengan kekerasan merupakan tugas satuan keamanan terutama militer dan pasukan-pasukannya, khususnya Badan Intelijen Pembantaian Massal 1965, penumpasan protes-protes mahasiswa 1974, pembantaian terhadap para demonstran Islam di Tanjung Priuk 1984, penembakan misterius awal tahun 1980-an, pembantaian terhadap anggota-anggota kelompok setempat Islam di Talang Sari 1989, penculikan para aktivis oposan 1997 dan 1998, penembakan terhadap demonstran mahasiswa di Universitas Trisakti dan di Jembatan Semanggi, serta kerusuhan Mei 1998 itu hanyalah sebagian dari rentetan panjang pelanggaran HAM yang menjadi tanggung jawab satuan-satuan tersebut. Di samping penumpasan terhadap pengancaman rezim dari kelompok Islam dan pro-demokrasi, para pembunuh dan petani pun selalu menjadi korban kekerasan para buruh karena memprotes kondisi kerja yang tak manusiawi, dan para petani karena mempertahankan diri dari penggusuran tanah yang dikorbankan demi kepentingan proyek-proyek pembangunan raksasa. Secara de facto, konflik reparasi yang mewarnai wilayah-wilayah seperti Aceh, Papua, dan penduduk Timor Timur yang melanggar hukum internasional berada di bawah kekuasaan militer. Usaha-usaha untuk menggeluti masa lalu yang dibalut kekerasan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, justru memperkuat impunisasi yang menguntungkan para pelaku dan negara. Akibatnya, tertutuplah bagi para korban memperoleh hak untuk penjelasan, keadilan, dan penggantian kerugian atas kesengsaraan yang telah diderita. Indonesia juga selalu kehilangan peluang untuk memberikan dorongan-dorongan demi tatanan baru yang demonstrasi kepada sistem politiknya, demi pengukuhan negara hukum dan menempatkan aparat keamanan di bawah pengawasan sipil, membongkar pengadilan, dan mengkritik kembali kejahatan masa lalu. Sangatlah penting pula untuk mengembangkan suatu budaya politik yang memandang sejarah secara jujur dan tidak dogmatis. Selanjutnya yaitu tuduhan rapat gelap. Fatma diciduk oleh aparat karena dituduh terlibat rapat gelap pada 18 September 1984. Kemudian dikenal dengan peristiwa Lembaran Putih. Menurut Kepala Humas Kejaksaan Agung A. Nugrah SH bertempat di rumahnya di kawasan Jakarta Timur, Fatma bersama sejumlah tokoh bermufakat membuat aksi balas dendam atas apa yang dialami umat Islam di Tanjung Priuk seminggu sebelumnya, lewat teror yang meresahkan masyarakat dan merusak wibawa pemerintah. Demikian kata Nugraha dalam rekaman peristiwa 84 yang dikeluarkan oleh Sinar Harapan. Anehnya, teror ledakan itu baru terjadi pada 4 Oktober 1984. Menimpa beberapa kantor BCA. Fatma menyangkal tuduhan itu. Dia beralibi bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan jauh sebelum peristiwa Tanjung Priuk. Kalaupun ada pernyataan mendesak pemerintah untuk menyelidiki secara tuntas dan objektif kasus peristiwa Tanjung Priuk itu, terjadi secara spontan saja. Sehari sesudah kejadian berdarah Tanjung Priuk, pemerintah meringkus satu persatu para pendakwa keras yang kerap aktif di masjid-masjid sekitar Jakarta Utara.
Mereka adalah Abdul Qadir Jailani, Tony Ardi, Abdul Rani Yusfi, dan Mawardi Nur. Ulama sepuh Prof. Osman Al-Hamidi, Rektor Perguruan Tinggi Dakwah Islam, dicocok dan dijebloskan ke dalam tahanan pada 19 September 1984. Berikutnya, pihak militer kemudian menangkap Salim Kodar, Ratono, dan Yayan Hendrayana pada Oktober 1984. Kesembilan orang ini termasuk fatwa dianggap oleh pemerintah memegang peranan penting dalam peristiwa Tanjung Priok. Tulis Tapo London dalam Muslim on Trial. Selama ini di tahanan, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Rata-rata mendapatkan bogem mentah, sudutan rokok, dan penyiksaan psikologis. Fatuma menjadi saksi bagaimana anggota polisi militer di Jalan Guntur memperlakukan Tony Ardi yang sudah terlihat payah dan kedinginan. Ketika saya baru datang ke Guntur, saya lihat mereka menyiramkan air dingin ke tubuh Tony yang sudah tak berdaya. Selanjutnya masuk kesimpulan. Pada 1984 beredar desas-desus bahwa Soeharto bakal mendorong adanya asas tunggal, yaitu Pancasila, sebagai salah satu platform ideologi politik untuk seluruh partai dan lembaga politik di Indonesia. Keinginan Soeharto ini ditanggapi dengan sinis oleh sebagian besar tokoh Islam di Indonesia. Seorang oknum ABRI beragama Katolik Sersa I Hermano mendatangi musola As-Sa'adah untuk menyita pamflet berbau sara. Namun, tindakan Sersa Hermano sangat menyinggung perasaan umat Islam. Ia masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu, menyiram dinding musola dengan air got, bahkan menginjak Al-Quran warga, dan motor Hermano dibakar. Buntutnya, 4 orang pengurus musola keciduk Kodim Mubalik Abdul Qadir Jailani membuat pernyataan yang menentang asas tunggal Pancasila. Malamnya di Jalan Sindang, Tanjung Priuk diadakan takbir. Ribuan orang terkumpul dengan semangat membara disemangati khotbah dari Amir Biki, Syarifin Maloko, Yayan Hendrayana, dan lain-lain. Tuntutan agar aparat melepas 4 orang yang ditahan terdengar semakin keras. Selanjutnya di Jalan Yosudarso, massa dan tentara berhadapan. Tidak terlihat polisi satupun. Padahal seharusnya mereka yang terlebih dahulu menangani. Massa sama sekali tidak beringis. Sebagian besar malah hanya duduk di jalan dan bertakbir tanpa peringatan terlebih dahulu. Tentara mulai menembaki jamaah dan bergerak maju. Gelagar senapan terdengar bersahut-sahutan. Memecah kesunyian malam, aliran listrik yang sudah dipadamkan sebelumnya membuat kilatan api dari moncong-moncong senjata terlihat mengerikan. Kemudian datang konvoi truk militer dari arah pelabuhan, menerjang dan melindas massa yang tiarap di jalan. Dari atas truk, orang-orang berseragam hijau tanpa nurani gencar menembaki tentara, bahkan masuk ke perkampungan dan menembak dengan membabi buta. Tanjung Priuk banjir darah. Demikian penjelasan dari saya tentang kasus Tanjung Priuk 1984. Semoga